Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Ulfa Ramawati dari Institut Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Matematika kelas 1A. Di sini saya akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Ada 4 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian, relasi, dan fungsi. Yang kedua, macam-macam relasi dan fungsi. Yang ketiga, sifat-sifat relasi dan fungsi. Dan yang terakhir yaitu contoh kasus dan solusi dari sebuah relasi dan fungsi. Langsung ke pembahasan ya teman-teman. 1. Pengertian relasi dan fungsi. Untuk relasi dapat didefinisikan sebagai istilah dalam matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antara dua buah himpunan. Jadi secara singkatnya definisi relasi itu adalah hubungan. Sedangkan fungsi atau yang sering kita sebut sebagai pemetaan adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Syaratnya itu setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Jadi intinya dalam relasi dan fungsi itu tentunya ada perbedaan. Relasi itu domainnya boleh memiliki 2, 3, 4 atau beberapa pasangan. Sedangkan untuk fungsi, domainnya hanya boleh memiliki satu pasangan saja. Ada beberapa istilah yang perlu kita kenal. Yang pertama itu domain. Apa sih domain itu? Domain artinya itu daerah asal. Sedangkan kodomain artinya daerah kawan. Atau tempat ditemukannya fungsi dan relasi. Sedangkan yang ketiga yaitu range atau bayangan, artinya daerah hasil. Nah, di sini sudah terdapat contoh suatu relasi di mana himpunan A ini termasuk domain, himpunan B termasuk kodomain. Dalam contoh ini, relasinya adalah himpunan A suka makan himpunan B. Tentunya dalam himpunan A dan himpunan B ini memiliki anggota-anggotanya. Himpunan A terdiri dari ijuk, otnuran, ekusas, sedangkan himpunan B terdiri dari ramen, ketoprak, dorayaki, pecel lele, dan sushi. Ijuk suka makan dorayaki. Otnuran suka makan ramen. Otnuran suka makan ketoprak. Ekusas suka makan dorayaki. Jadi kalian cara membacanya itu dari sebelah kiri dulu, yaitu domainnya dulu, kemudian baca relasinya, dan yang terakhir itu perhatikan tanda panahnya menuju kemana. Kalau sudah seperti itu, kalian tentunya bisa membaca relasi ini itu memiliki domainnya apa, kodomainnya apa, dan range-nya juga apa. Nah, dalam relasi dapat dinyatakan dalam 3 bentuk ya. Yang pertama, ada diagram panah, di mana tadi sudah dijelaskan himpunan A ini atau yang sebelah kiri ini disebut domainnya. Yang di sebelah kanannya itu disebut kodomain. Tanda panah dalam diagram panah ini sangat penting karena akan menunjukkan arah si domain itu kemana. Lalu dapat dinyatakan juga dengan diagram Kartesius. Nah, untuk diagram Kartesius, sumbu X itu disebut domainnya.
Sedangkan untuk sumbu Y disebut kodomain. Nah, kita misalkan, kita ambil aja dari contoh yang diagram panah ini ya. 1,1. Kita lihat di sini 1,1. Oh, berarti titiknya di sini. Lalu 2,3. 2 dan 3. Ini 2 dan 3. Kemudian 3 dan 2. Berarti di sini titiknya. Yang keempat, 4 dan 5. 4 dan 5. Di sini. Lalu 5 dan 3. Nah, ini adalah contoh diagram kartesius. Yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Untuk himpunan pasangan berurutan, bisa kalian tulis pakai tanda kurung kurawal dulu. Kemudian perhatikan, kita ngambil dari yang di atas dulu ya. Contohnya 1,1. Lalu 2,3. 3,2. 4,5 dan 5,3. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan seperti ini. Jadi, ini disebut domainnya, ini kodomainnya. Nah, untuk membedakan relasi dan fungsi itu caranya gampang. Kalian hanya perlu mengingat tadi. Untuk relasi itu, domainnya boleh memiliki beberapa pasangan. Sedangkan untuk fungsi atau pemetaan, hanya boleh memiliki satu pasangan saja. Perhatikan contoh diagram panah di sini. Kita bisa menentukan yang mana fungsi dan yang mana relasi. Di sini ada himpunan M dan N. Kita lihat, kita fokusnya ke domainnya aja ya. Kodomain itu tidak terlalu diperhatikan, jadi kita fokusnya ke domain aja. Untuk di sini 2. 2 itu berpasangan dengan 1, 2 juga berpasangan dengan 3. Oh, berarti 2 itu memiliki 2 pasangan. Yang memiliki 2 pasangan itu relasi, bukan pemetaan atau fungsi ya. Jadi ini termasuk relasi. Lanjut. Diagram panah di sini ada himpunan S dan T. Kita lihat. Himpunan S ini atau domainnya 2 memiliki satu pasangan, 3 satu pasangan, 5 satu pasangan, 7 juga satu pasangan. Oh, berarti ini termasuk fungsi atau pemetaan. Karena domainnya itu memiliki satu pasangan ya. Kita jadi tidak perlu memperhatikan kodomainnya. Kita fokus pada domain saja. Nah, untuk diagram kartesius, kita gampang untuk menentukan relasi atau fungsinya. Perhatikan saja, di sini titiknya cuma 1. Di sini ada 3. Berarti ini memiliki 3 pasangan. Oh, bukan fungsi. Nah, untuk di sini juga ada 1. Sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Berarti ini memiliki pasangan 1 saja. Hanya memiliki 1 pasangan saja tiap-tiap ininya. Berarti ini termasuk fungsi. Untuk contoh himpunan pasangan berurutan, kalian gampang. Lihat saja. Domainnya ini domainnya ini, domainnya ini, domainnya ini. Ini domainnya 1. Domainnya 2, domainnya 3, domainnya 4. Oh, berarti ini berpasangan 1-1. Berarti ini fungsi. Nah, di sini ada nih 11. 11 domainnya. Berarti 11 ini memiliki pasangan 2 ya. Jadi ini bukan termasuk fungsi, tetapi relasi.
2. Macam-macam relasi dan fungsi. Nah, untuk yang pertama, macam-macam relasi, ada 3. Pertama, relasi bagian. Definisinya, A bagian B, jika setiap X anggota A, maka X anggota B. Kita perhatikan saja ini, bahwa A itu bagian dari B. 2. Relasi sama dengan. Definisinya, A sama dengan B jika A bagian B dan B bagian A. Relasi ekuivalen. Definisinya, A tak hingga B jika NA tambah NB. Kemudian ada macam-macam fungsi, ada 4. Yang pertama, fungsi konstan, di mana fungsi konstan ini memiliki definisi fx-nya itu sama dengan k jika x bilangan real dan k suatu konstan. Di sini ada contoh grafiknya. Untuk fungsi konstan, garis ini harus berupa y sama dengan k. Nah, di sini dicontohkannya yaitu sama dengan 4. Yang kedua, fungsi identitas. Definisinya, fx sama dengan x jika x elemen dari df. Nah, untuk grafiknya seperti ini, di mana garisnya itu harus y sama dengan x. Yang ketiga, fungsi linear. Definisinya, fx sama dengan ax tambah b dengan a, b itu anggota dari R dan a tidak sama dengan 0. Grafiknya berbentuk seperti ini. Jadi dia berada di titik-titik yang ditentukan oleh soalnya nanti. Keempat, fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan a, b, c itu elemen dari R dan a-nya tidak sama dengan 0. Untuk grafiknya, fungsi kuadrat itu biasanya grafiknya berbentuk parabola seperti ini. Jadi berbeda ya dari fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linear. 3. Sifat-sifat relasi dan fungsi. Yang pertama, sifat-sifat relasi. Ada 6. A. Inverse. Inverse itu artinya kebalikan. Misal, R memetakan A ke B, berarti inverse atau kebalikannya yaitu R inverse memetakan B ke A. Di sini juga sudah terdapat sebuah contoh di mana diketahui himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Himpunan B ada X dan Y. Relasinya 1 dan X, 1 dan Y, dan 3 dan X. Berarti R inverse-nya itu kita balikan saja. Yang ini asalnya A, ini B, menjadi B, A, yaitu kebalikannya R inverse sama dengan X, 1 Y, 1 dan X, 3. Kita tinggal balikan saja semua yang ada di sini. Yang asalnya 1, X jadi X, 1. Seperti itu seterusnya. Yang kedua, ada refleksif.
Refleksif itu setiap A. Yang kedua, ada refleksif. Refleksif itu setiap E anggota A berlaku A, A. Anggota dari R. Contoh, himpunan A ada 1, 2, dan 3. Relasinya 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3, dan 3,3. Berarti ini dapat dikatakan refleksif jika A, A. Di sini yang A, A itu berarti angkanya sama. Antara domain dan kodomain itu sama. Berarti ada 1,1, R impulsnya itu 1,1, 2,2, dan 3,3, di mana himpunan ini itu termasuk anggota dari R. Selanjutnya ada simetris. Simetris itu A, B anggota R berlaku B, A anggota R. Contoh, di sini ada himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. Relasinya 1,1, 1,2, 2,2, dan 2,1, dan 3,3. Berarti contoh di sini dapat dikatakan simetris karena 1,1 itu anggota dari R, 1,2 juga anggota R, 2,2, 2,1, dan 3,3 juga merupakan anggota R. Selanjutnya untuk nomor 4 ada antisimetris, di mana setiap A, B anggota R dan B, A anggota R berlaku A sama dengan B. Contoh, B-nya itu, himpunan B itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Relasinya 1,3, 2,4, 4,2, 4,4. Kita lihat di mana relasi ini harus ada A, B dan B, A. Oh, di sini ada nih, sama. Ini A, B dan ini B, A. Bisa kita tulis jawabannya itu 2,4 dan 4,2. Oh, berarti contoh ini termasuk antisimetris. Tapi dalam antisimetris ini A-nya itu harus sama dengan B. Sedangkan di sini 2,4, 4,2 itu 2-nya tidak sama dengan 4. Berarti contoh ini bukan antisimetris. Untuk sifat relasi yang kelima, transitif. Setiap A, B anggota R dan B, A anggota R berlaku A, C anggota R. Contoh, diketahui himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Relasinya ada 1,2, 2,1, 1,1, 2,2, 3,3, 2,3, dan 1,3. Untuk transitif, A-nya itu harus A, C, elemen R. Misalkan di sini ada 1,2, 2,1. Berarti A, C-nya itu ini A, ini C. 1,1. Ini katakan transitif. Misalnya lagi, kita ambil 1,1 sama 2,2. Nah, di sini A, C-nya itu di 1,2. Kita lihat 1,2 ada. Berarti ini sudah terbukti transitif. Nah, ekuivalensi.
Ekuivalensi ini R-nya itu gabungan dari refleksif, simetris, dan transitif. Kita cari dulu refleksifnya aja. Refleksif. Nah, kita tahu refleksif itu harus A, A. Berarti di sini ada 1,1 anggota R, 2,2 anggota R, dan 3,3 anggota R. Ini refleksi. Simetrisnya kita lihat. Di sini ada 1,2 dan 2,1. Itu dikatakan simetris. Kenapa? Karena simetris itu A, B elemen R berlaku B, A elemen R. Jadi ini 1,2 anggota R berlaku 2,1 anggota R. Lalu transitif. Transitifnya kita lihat. Di sini ada 1,1 dan 1,2. Maka transitifnya itu 1,2. Kita lihat 1,2 ada di R ya, di bawah sini ini. Berarti 1,2. Sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ini ada 5. Yang pertama, fungsi injektif atau sering disebut juga into atau fungsi satu-satu. Fungsi injektif ini memiliki syarat di mana jika anggota kodomain itu hanya satu kali dipasangkan dengan anggota domainnya. Lalu, anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan, asal tidak boleh ada yang lebih dari satu. Contohnya, ada himpunan A dan himpunan B. Ini dapat dikatakan fungsi injektif karena anggota kodomainnya dipasangkan satu kali dengan anggota domainnya. Yang ini dikatakan fungsi injektif juga karena ini anggota kodomainnya walaupun tidak memiliki pasangan itu termasuk fungsi injektif juga, karena tadi syarat fungsi injektif itu anggota kodomainnya boleh tidak memiliki pasangan tetapi tidak boleh lebih dari satu, seperti yang pada diagram bawah ini. Ini kan anggota kodomainnya ada 2 yang tidak dipasangkan, berarti ini bukan fungsi injektif. Lalu yang keduanya itu fungsi surjektif atau sering disebut juga ontok. Fungsi surjektif ini memiliki ciri-ciri anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, tetapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Jadi untuk sifat-sifat fungsi itu kalian harus memperhatikannya, anggota kodomainnya juga harus diperhatikan. Untuk contoh fungsi surjektif, di sini ada himpunan A juga dan himpunan B dikatakan fungsi surjektif karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Nah, untuk yang kedua, ini nih anggota kodomainnya itu ada yang memiliki 2 pasangan. Ini termasuk fungsi surjektif juga karena ciri-ciri fungsi surjektif itu boleh memiliki lebih dari satu si pasangan kodomainnya ini, tetapi asalkan jangan ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan, itu bukan merupakan fungsi surjektif seperti yang ini. Ini kan anggota kodomainnya ada 2 yang tidak terpasangkan, jadi ini bukan fungsi surjektif. Lalu
Yang ketiga, ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini gabungan dari fungsi injektif dan fungsi subjektif. Fungsi bijektif memiliki ciri-ciri semua anggota domainnya dan kodomainnya terpasangkan tepat satu. Jadi seperti contohnya seperti ini ya. Yang keempat, nah ini yang perlu diperhatikan, ada fungsi inverse. Fungsi inverse ini termasuk juga kebalikan ya, artinya kebalikan, di mana A ke B menjadi B ke A. Untuk contohnya, di sini ada fungsi dan inverse-nya, di mana fx sama dengan ax ditambah b. Fungsi inverse-nya itu menjadi f inverse x sama dengan x min b per a. Ini termasuk contoh fungsi dan inverse-nya dalam bentuk linier, dalam bentuk pecahan seperti ini, di mana fx sama dengan ax ditambah b per cx tambah d. X-nya tidak sama dengan min d per c. Maka f inverse sama dengan min d ditambah b per cx min a. X-nya tidak sama dengan ac. Ini juga ada fungsi dan inverse-nya dalam bentuk akar. Ini ada dalam bentuk juga log, dan yang terakhir sama dalam bentuk pangkat. Untuk yang kelima, fungsi komposisi, artinya penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, fungsi komposisi ini biasa dilambangkan dengan tanda seperti ini, yang artinya komposisi atau bundaran. Dalam fungsi komposisi, ada yang disebut dengan Fog. Fog X artinya si G-nya itu dimasukkan ke F. Ada juga Gov X, artinya F dimasukkan ke G. Contohnya, diketahui dua buah fungsi masing-masing fx dan gx berturut-turut adalah untuk fx-nya sama dengan 3x tambah 2, gx-nya sama dengan 2 min x. Tentukan Fog X dan Gov X. Jawab langsung saja ke yang pertama, yaitu Fog X. Fog X ini tadi artinya G dimasukkan ke F. Berarti kita tinggal ubah aja si X ini menjadi ini. Nah, maka 3x tambah 2 sama dengan 3. X-nya diganti oleh 2 min x tambah 2. Ini kalikan 6, ini kalikan min 3 tambah 2. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Ini tetap min 3x. Jadi hasilnya min 3x tambah 8. Untuk yang Gov X, kalian juga tinggal memasukkan F-nya ke G. Nah, kita ubah aja menjadi 3x tambah 2. Ini. 2 dikurang 3x tambah 2. 2 min 3x, negatif kali positif, min 2. Ini 2 dikurang 2, 0, sisa 3. Contoh kasus dan solusi dari sebuah relasi dan fungsi. Nah, untuk soal pertama, pertanyaannya,
Dari diagram panah di bawah ini, sebutkan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya. Oke, untuk soal ini gampang. Kalian sudah tahu yang di sebelah sini itu domainnya atau daerah asal, ini kodomainnya atau daerah kawan, dan range-nya itu yang terkena panah ini, daerah domain. Kita sebutkan saja. Domainnya itu himpunan K. Ada 1, 2, 3, 4. Kodomainnya himpunan L. Ada 10, 11, 12, 13, 14. Jadi walaupun di sini ada yang tidak memiliki pasangan, itu harus tetap disebutkan termasuk ke dalam kodomainnya. Untuk range-nya atau daerah hasilnya itu yang terkena panah ada 4, ada 10, ada 11, ada 12, ada 13. Mengerti ya untuk soal pertama? Untuk soal kedua, diketahui dua buah himpunan K terdiri dari 2, 4, 6, dan 8, dan himpunan L itu terdiri dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hubungan dari himpunan K ke L adalah lebih dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah himpunan pasangan berurutan koordinat kartesius. Untuk pertanyaan pertama yaitu kita menentukan diagram panahnya. Di sini sudah kita ketahui K-nya itu dalam soal itu termasuk ke dalam domain, L-nya kodomain. Kita masukkan saja K-nya 2, 4, 6, 8, L-nya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk range-nya itu kita memiliki sebuah clue atau relasinya itu yaitu lebih dari. Nah, 2 lebih dari 3, salah. 4 lebih dari 3, betul. Tarik tanda panahnya. 6 lebih dari 3, betul. 6 lebih dari 4, betul. 6 lebih dari 5, betul. 6 lebih dari 6, oh salah. Harusnya 6 itu sama dengan 6 ya. Untuk yang 8-nya juga 8 lebih dari 3, betul. 8 lebih dari 4, betul. 8 lebih dari 5, 8 lebih dari 6, 8 lebih dari 7 juga betul. Kalau 8 bukan lebih dari 8 ya, berarti 8 itu sama dengan 8, berarti tidak. Kita kasih tanda panah seperti ini untuk diagram panahnya. Yang kedua yaitu kita mencari himpunan pasangan berurutan. Oh gampang, kita cuma lihat aja dari tanda diagram panah tadi, itu 4 berpasangan dengan 3, kita tulis 4,3, 6 juga berpasangan dengan 3, 6,3, 6,4, 6,5, lalu yang 8, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7. Untuk koordinat kartesius juga gampang. Kita bisa melihat dari himpunan pasangan berurutan ini di mana 4,3 titiknya di sini, 6,3 titiknya di sini, 6,4 di sini, 6,5 juga di sini. Mereka itu sejajar ya, berarti termasuk ke dalam sebuah relasi. Kita teruskan 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7. Ini adalah contoh koordinat kartesius dari soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, soalnya suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 3x min 5. Nilai f min 4 adalah, kita cari f min 4 nya ya. Nah, f min 4 sama dengan, itu asalnya seperti ini kan, fx sama dengan 3x min 5. Kita tinggal masukkan aja x nya itu min 4, jadi 3 dikali min 4 dikurang 5. 3 kali min 4 min 12 dikurang 5. Kita punya hutang 12, lalu kita juga berhutang lagi 5, berarti hasilnya min 17. Untuk soal nomor 4, sebutkan
sebutkan masing-masing sifat dari fungsi berikut dengan A, yaitu terdiri dari himpunan 2, min 1, 0, 1, 2 sebagai domainnya, dan untuk B-nya itu himpunan B terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai kodomain. Maka tentukan fx sama dengan x tambah 3, fx sama dengan x kuadrat. Untuk yang A dulu, pertama fx-nya sama dengan fx sama dengan x tambah 3. Maka mencari range atau daerah hasilnya itu f-nya di mana terdiri dari himpunan min 2, min 1, 0, 1, 2. Kita tinggal masukkan aja x-nya itu min 2, min 1, 0, 1, 2 dari sini. Oke, f min 2 sama dengan x tambah 3, x-nya min 2 tambah 3, 1. Lalu untuk ini f-nya min 1, langsung saja min 1 tambah 3, 2. f-nya 0 tambah 3, 3. f-nya 1 tambah 3, 4. f-nya 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, dari sini kita udah ketemu nih range-nya. Untuk ini yang tadi itu disebut domain ya, domainnya min 2, tadi hasilnya range-nya 1, berarti min 2,1, min 1,2, 0,3, 1,4, 2,5. Itu range-nya, kita hasil kita dapat. Untuk ini bisa digambarkan juga diagram panahnya. Min 2 itu berhubungan dengan 1, min 1 berhubungan dengan 2, 0 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 5. Lanjut, untuk yang B-nya, fx sama dengan x kuadrat, maka mencari range f di mana? Maka mencari range f-nya itu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kita masukkan x-nya itu min 2. Berarti min 2 kuadrat, berarti 4. X-nya min 1. Min 1 kuadrat, 1. X-nya 0. 0 kuadrat, 0. F-nya itu, X-nya itu sekarang, X-nya 1. 1 kuadrat, 1. X-nya 2. 2 kuadrat, 4. Range-nya sudah kita dapat. Range-nya sudah kita dapat. Min 2, domainnya, hasilnya min 4. Hasil yang dari min 2. Min 1, hasilnya 1. Ini 0, hasilnya juga 0. 1, hasilnya 1. 2, hasilnya 4. Dapat dituliskan seperti ini, himpunan pasang berurutannya. Min 2,4, min 1,1, 0,0, 1,1, 2,4. Sedangkan diagram panahnya kita tarik. Min 2 tadi berpasangan dengan 4, min 1 berpasangan dengan 1, 0 berpasangan dengan 0, 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 4. Jadi seperti ini.